Selamat datang kembali di podcast kita, Naks Boots Podcast. Kembali lagi bersama gue David. Gue James Eduardo da Silva Junior. Saat ini kita bersama teman kita. Coba mungkin diperkenalkan, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama gue Kenneth. Biasa dipanggil? Gue biasa dipanggil Kenneth. Kenneth. Sorry, aduh. Okay. Udah ngomong. Sorry. Gak apa-apa, tenang aja. Everything will be alright, tenang aja. Gue langsung kering ya, mulut gue udah kering. Nih kita bawa gestar jauh-jauh nih. Kita bawa jauh sekali. Ya gak bro? Oh jelas. Ngomongnya harus pakai bahasa Inggris sedikit gitu. Ya gak? Ya, little bit. Gue gak ngerti dikit. English on. Little bit. Aduh, luar biasa da Silva. Nah sekarang kita kebetulan hari ini kita mau bahas topik yang memang cukup fundamental di kalangan anak muda. Dan topik ini sebenarnya saya sudah tanyakan ya. Kalau kalian ikut Instagram saya tanyakan di question Instagram. Yang follow lu cuma berapa? Iya, yang follow saya cuma dikit tapi nggak apa-apa. Seterana. Iya. Sorry. Karena kebetulan kita cuma bisa publish di situ, tapi ya udah kita cuma bisa ngiklan di situ dan sebut di situ, tapi nggak apa-apa. Kita mau bahas tentang cinta dan ini memang merupakan yang semacam bener sih fundamental karena semua remaja 98% pasti akan merasakan cinta. Mungkin Tommy masuk 98 apa 2%-nya? Ya semua orang lah. Oke, semua. Berarti 99%. Nah di situ gimana sih lu? Ini nanti melalui podcast ini kita akan mengetahui Tommy masuk yang 2% tadi atau yang 98%. Tapi kita saksikan aja ke depannya. Santai. Ini kemarin kita sempat ada yang bertanya, kenapa harus cinta? Nah itu kembali lagi bahwa itu sih yang bikin masa muda kita tuh sangat berwarna. Walaupun kadang sedih, tapi ada senangnya juga. Makanya kita membawa Kenneth di sini sebagai punggawa cinta kita. Kita tahu Kenneth mempunyai sebuah relasi. Pakar cinta. Elah bro. Tauladan kita. Aduh, sehingga pertama. Gimana? Ya pertama, mungkin kita membahas dulu apa sih sebenarnya makna cinta. Mungkin dari Kenneth dulu pertama. Mungkin Tommy belakangan aja ya sebagai penutup ya. Karena dia ini. Ya, sebenarnya nanya gue juga rada lucu sih karena gue juga bingung ya. Kalau soal cinta, gue rasa ya semua orang pasti pernah merasakan cinta lah ya. Arti lah. Cuman buat gue pribadi, cinta itu bentuknya fluid sih, emang encer banget. Dan susah juga sebenarnya Fit buat dijelasin. Fit gue sendiri sebenarnya bingung mau jawab. Sebenarnya pertanyaan lu tadi apa sih, cinta itu apa kan? Makna iya, lebih ke maknanya kayak iya. Gue memaknai cinta itu sebagai apa ya, suatu ekspresi dari dalam hati ya kan, dan asalnya ya memang dari dalam hati banget, jadi itu tulus apa adanya gitu. Dan yang gue tahu memang untuk ekspresi itu sendiri ada beberapa model, misalnya dengan gift yang suka ngasih barang, atau misalnya dengan quality time yang suka ngabisin waktu bareng-bareng, atau mungkin dengan touch yang merasakan cinta dengan sentuhan. Jadi memang beda-beda tipis, cuman ya maksud gue susah, gue sendiri bingung sebenarnya kalau disuruh menjelaskan apa sih makna cinta itu, karena itu dirasakan ya. Jadi gimana ya, gitulah Fit kira-kira. Memang nggak bisa diterjemahkan dengan rasio secara jelas gitu ya, maksudnya. Susah karena emang kalau lu mau ngerti apa arti cinta dari gue, lu mesti ngerasain sendiri dari gue, Fit. Wow, diajak tuh Fit. Lu akan mengerti apa itu arti cinta gitu ketika lu bisa sama gue gitu. Mungkin bisa ditanya sama pacarnya Kenneth ya. Mungkin di session selanjutnya kita will never know. Yeah. Tapi jangan bahaya nanti kita dimarahin Kenneth. Mungkin dari James ada. Ntar minum dulu ya. Oh iya, silakan. Santai banget ya emang ya podcastnya. Jelas lah. Kalau gue cinta tuh apa ya? Cinta tuh
cinta tuh buta. Hmm. Gak. Gak apa-apa Tom, it's okay. Gak apa-apa. Apa sih kalau cinta itu ya? Ya lu mengekspresikan kasih gitu sama orang yang yang pertama lu suka gitu, terus lama-lamaan terus lu jadi cinta sama dia gitu. Kan nggak kalau cinta sama orang itu kan, kalau gue ya nggak bisa langsung gitu, kayak lu baru lihat orang langsung cinta gitu. Tipu, itu cuman omongan fuckboy ya. Berarti sorry gue jadi kepikiran. iya, silakan. Apakah jadi menurut lu Tom, apakah ada yang namanya cinta pada pandangan pertama? Apakah omongan itu benar adanya atau gimana menurut lu? Kalau gue enggak, kalau suka pada pandangan pertama iya. Ya, kalau suka doang. Kalau cinta tuh harus kayak kata lu tadi, lu harus merasakan dulu sama lu gitu. Soalnya lu masa lu bisa cinta sama orang kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Jadi sangat percaya dengan hubungan yang ini ya, hubungan yang kuat ya, kenal lama. Wait, kenapa itu? Kalau lu sendiri gimana Ken? Maksudnya apakah memang cinta pandangan pertama atau pandangan yang sudah lama itu ada maksudnya? Apakah ada bedanya? Kalau menurut gue cinta pada pandangan kita tuh sebenarnya bukan jatuh cinta, men, tapi membangun cinta. Jadi tuh. Ini kecepatan. menurut gue pribadi ya, untuk jatuh cinta ya, menurut gue gimana? Itu suka, men. Ketika lu lihat dia ada yang lebih di dalam diri dia, ya itu suka gitu kan. Dan kemudian ketika lu telusuri, ketika lu bisa memberikan yang lebih, ya itulah akhirnya di situ lalu membangun cinta dengan insan yang lu cintai itu. Dan ini nggak berhenti cuman kalau misalnya kita cowok, misalnya kita suka sama cewek, ya nggak cuma berhenti sama cewek doang. Maksudnya juga berlaku untuk teman kita, sahabat kita, atau juga keluarga kita. Betul. Ternyata James sangat suka ya dengan pandangan ini. Sebagai yang tidak suka. Oh iya. Itu prinsip. Oh, prinsip. ini gue berkepikiran tadi aja itu. Lu fit gimana fit? Ini maksudnya kalau lu nanya doang. Ya sabar dulu, kenapa Mas? Karena biasanya Tombi ini menyerang prinsip-prinsip cinta gue ini diserang sama Tombi. Suzon. Tapi gue setuju dengan pandangan bahwa ya ya kalau misalnya ketemu pertama ini gue selalu rasakan ya. Tapi nggak usah dibuka-buka identitas. Tapi pengalaman gue adalah setiap kali gue masuk ke sesuatu tempat yang baru gitu, udah tempat yang baru, tapi pasti ada perasaan tertarik sama orang gitu. Dan itu biasanya memang physically. Jadi kalau misalnya kita masuk tahun ajaran baru atau SMA baru, wow gitu. Tapi pada akhirnya gue belajar sejak lama gitu, gue belajar bahwa lo harus kenal dulu sama nih orang. Benar. Serius lu? Setuju. Lo harus kenal banget sama nih orang, baru lo bilang oke, gue bisa terima dia luar dan dalam. Gitu. Serius? Nggak, itu sangat iya dong. Dan kadang attraction-nya nggak cuma dari fisik doang sih, maksudnya ketika lu lihat dia asik, lihat dia ya. Itu juga bisa. Ya, betul sekali. Tapi mungkin kalau gue memang emang agak visual orangnya, jadi kayak gitu. Iya, nggak masalah. Ya sama. Oh iya. Ya kan pasti yang dilihat dari mata dulu dong. Oh iya, jelas. Kan lihat pakai mata. Iya benar, setuju. Melihat kan pakai mata. Ya pasti yang dinilai pertama looks gitu. Benar. Ya, tapi nggak bisa munafik ya. Bener. Iya, nggak bisa. Apalagi kita sebagai lelaki sih. Ya bukan kenapa berarti. Kenapa maksud lo apa mungkin? Enggak, maksudnya kalau gue sih merasa gitu bahwa ini tidak merendahkan para wanita, tapi maksudnya ada estetika gitu. Dalam setiap wanita tuh mereka punya keindahannya. Gitu. Masing-masing ya. Masing-masing jelas. Ya masing-masing punya kecantikannya masing-masing. Iya. Makanya kita nggak bisa mendaprat orang kalau misalnya tiba-tiba dia suka sama siapa gitu. Nah, kita anggap ternyata ini ya.
Itu kebebasan. Iya, benar-benar. Setuju gue. Sehingga jadinya kalau misalnya kita udah jatuh cinta sama orang nih, terus kita wow, ini orang cakep gitu. Udah cakep, terus kita udah kenal lama, sehingga perlu nggak sih kita buat melegitimasi gimana bahasanya ya? Kita tuh harus meresmikan gitu. Itu yang cukup ini. Kadang-kadang banyak sekali orang yang terjebak di situ. Kita harus resmi atau kita udah gini, weh gitu. Mungkin sebenarnya dari Kenneth coba. Sebenarnya prinsip orang kan kayaknya beda-beda ya. Ada yang ngerasa enggak butuh lah, udah sama-sama tahu, sama-sama komit, bahkan nggak tahu kapan tanggal jadian. Tapi buat gue pribadi ya karena manusia, gue rasa gue butuh kepastian. Manusia mana sih yang suka digantungin? Ya nggak sih? Ya nggak tahu. Manusia mana? Karena gue akhirnya belajar. Kemarin tuh waktu gue lagi jemur baju, gue tuh ngeliatin, wah gila, kayaknya kasihan banget gitu jadi baju. Gue jadi belajar kalau emang gak enak buat digantungin. Kan kalau jemur baju digantungin. Dari baju, belajar dari baju. Kadang gue kadang waktu itu main layangan kan, terus gue lihat dan rasanya juga sakit ditarik ulur gitu kan sama orang. Jadi gue bisa ngerasain di layangan itu emang gak enak, lu butuh kepastian kan. Jadi gue rasa butuh sih legitimasi itu untuk memastikan saja bahwa cinta lu tuh nyampe dan cinta lu memang ke arah yang situ gitu kan. Walaupun lu komit ya kita nggak tahu mulut sama hati kan kayak gimana. Dar. Ini James nih kayaknya punya ini nih. James punya perspektif sendiri nih tentang cinta yang harus resmi atau gimana gitu. Harus resmi apa? Kayak bangunan aja diresmiin. Gunting pita sih. Nah, maksudnya ada itunya kali ya, ada tanggal jadiannya gitu ya. Udah modelan gitulah, any. Nah, kalau kata gue mah iya harus perlu. Bisa jadi password laptop kan bisa. Siap. Ya, bisa. Terus udah itu aja, hanya untuk password laptop aja. Hanya inspirasi buat password aja. Nggak, akhirnya ada bukti kalau lu sama dia gitu. Enggak, bukan buat sombong. Tapi ada lah itu. Mungkin buat proteksi kalau kata enggak juga proteksi apaan. Kalau kata gue orang yang komitmen tapi nggak bikin itu tuh sebenarnya masih ragu. Iya, benar. Kok lo berani berstatement kayak gitu? Mungkin Kenneth ada pemikiran. Kenneth ada thoughts dong. Sorry deh sama orang yang nggak suka sama statement gitu, tapi nggak apa-apa. Ini kan menurut gue. Terus orangnya ragu terus apa ya? Iya masih meragu, jadi akhirnya tidak mau ngambil resiko, ya udah gitu aja. Lu tahu nggak sih kadang tuh mau nembak tuh kayak gue kayaknya belum pantas, gue belum siap. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir sampai kapan pun lu nggak akan pernah siap sebenarnya. Tuh. Coba kalau nikah komitmen nggak? Harus. Iya makanya. Berarti ada unsur proteksi dong. Bukan proteksi, gue bilang maksudnya itu tuh apa ya? Itu tuh menunjukkan bahwa lu lu benar-benar gitu, lu benar-benar siap. Ya benar, tapi benar ada unsur proteksi juga berarti Tom, ada iyalah itu bahwa hubungannya itu tuh ketemu gitu. Mereka ada unsur proteksi di otak gue beda soalnya. Oh iya. Oke. Tapi Kenneth juga membenarkan hal itu berarti ya. Maksudnya tentang pendapat Tombi tadi, bagaimana ya tanpa bermaksud menyinggung teman-teman yang memilih. Terserah. Orang kan punya preferensi masing-masing. Kalau menurut gue masing-masing. Tapi kalau kalian walaupun cinta subjektif ya, tapi nggak apa-apa. Kita bodo amat, kita pendapat sendiri di sini. Ya kan namanya. Iya emang. Maksudnya kalau bagaimana pendapat teman-teman tentang, mungkin dari Tombi dulu, tentang apa namanya, sahabat jadi cinta tuh masuk nggak sih sebenarnya? Masuk akal nggak sih? Gimana? Sahabat jadi, enggak, maksud gue cuma nanya, ini menarik bagi gue. Lu kan udah tahu, enggak, ini menarik loh. Iya. Gue
Enggak ya, gue pengen nanya aja. Maksudnya karena iya, ya iya. maksudnya kalau Ya. kalau dari gue pertama itu lebih menjamin gitu nggak sih? Kalau bagi gue ya, lebih menjamin karena lu udah kenal sesuai dengan prinsip gue di awal, lu udah kenal paten pisan kayak gitu kan. Ah, Terus, luar dalam tahu pisan gitu. Sehingga jadinya kayak itulah film-film apa sih Dito Tapi Percussion. menikah itu. Iya, Oh. TPM. Mungkin dari James dulu mungkin ada pandangannya. tawa lu. Gimana ya? Bener sih kata lu, maksudnya itu lebih pasti gitu. Karena lu udah kenal. Karena kata gue emang cinta itu kan harus ada pengalaman yang udah dialami dulu. Ya iyalah pengalaman ya dialami dulu. Jadi maksud lu udah ada pengalaman tersendiri gitu tuh? Ya enggak, belum. Oh. Kira-kira gitu ya dari Tommy ya. Maksudnya kita bisa next aja kalau memang Tommy sudah gitu. Ada. Oh, ya gitulah pokoknya. Mungkin dari Kenneth tentang statement itu gimana sih kira-kira? Apa? Ada benernya, tapi ada nggak benernya juga. Maksudnya gue lihat ada dua realitas gitu kan. Yang satu memang kayak itulah kayak filmnya Teman Tapi Menikah. Iya. Kayak lu udah sahabatan lama dari lu SMA atau SMP gue nggak tahu. Pokoknya SMA udah lama banget dan akhirnya gue pacaran sama siapa, tapi akhirnya balik lagi ke si sahabat ini. Tapi yang gue lihat ada juga yang memang ya sahabatan aja gitu sampai tua pun tetap sahabatan dengan pasangan masing-masing. Dengan alasan kayak nggak bisa gue jijik aja gitu kalau gue sama dia gitu misalnya. Itu alasan yang salah satu. Jadi gue lihat ya ada benernya tapi ya nggak bener juga karena ada realitas lain yang ternyata membuktikan ya bisa kok dua sahabat ini jadi cinta. Iya tuh kayak gitu. Bisa iya bisa enggak gitu sebenarnya, tergantung aja. Tapi gue biar nggak menyinggung, maksudnya gue nggak menanyakan pengalaman pribadi, tapi emang pernah nggak sih lihat kayak gitu? Ini gue mastiin ya, maksudnya gue perasaan serius. Emang gitu ya? Maksudnya alasannya bahwa ya karena jijik aja gitu, karena emang udahlah lu emang nyaman jadi sahabat gue gitu. Maksudnya yang pengalaman lu lihat teman-teman lu kah atau gimana gitu? Kadang ada yang ngomong gitu beneran gitu, ada yang ngomong gitu beneran nggak mau ngasih tahu aja gitu. Oh, jadi hanya alasan gitu ya? Iya. Ya, ada benar-benar ada yang cuman ada yang sebenarnya dia suka, cuma dia kan kayak gengsi ya, maksudnya malu juga buat ngomong akhirnya kalau ngomong Iya. Ada akhirnya dia kayak gitu. Dalam hati mah pengen. Dalam hati mungkin ada timbul gitu, tapi agak malu gitu kasih taunya. Tapi kan dia temen gue gitu. Maksudnya Iya. kayak gitu, biasa gitu. Sehingga jadinya kembali lagi ke statement itu ragu ya, sehingga tidak ragu sehingga tidak mengini kan ya. Iya. Sehingga tidak. Akhirnya udah kayak apa itu maksudnya ada gerakan tangan itu apa? Karena kebetulan tidak ada yang melihat gitu. Tidak ada yang melihat gerakan tangan lu. Nah ini cukup kita 3 aja. Oke. Sehingga mungkin tadi Kenneth di awal sudah sempat bilang bahwa bentuknya kan macam-macam menyatakan cinta. Bisa dengan fisik, bisa dengan gift dan segala macam. Tapi kalau menurut masing-masing ya, nah mungkin Tommy pernah merasakan cinta, who knows, tapi nggak apa-apa. Tapi kira-kira emang lu yang meragukan gue lu ya. Parah lu. Makanya dibuktikan, makanya kita buktikan. Baru si David. Maksudnya sehingga bagaimana bentuk terdalamnya untuk menyatakan, kalau misalnya kalau bagi gue menyatakan cinta yang paling dalam itu menerima seseorang itu gitu. Mau dia mau gimana pun pasti terima gitu. Itu menurut gue yang paling jadi apa ya? Jadi kayak itu ultimate lah gitu. Lu udah pernah belum kayak gitu? Pernah, tapi itu lain cerita. Kan prinsip. Gue no komen ya. Gue no komen. Gue nggak mau ikutan Fit, sorry Fit. Nggak apa-apa. Bahaya banget nih kalau dipancing keluar semua. Mungkin dari Kenneth, menurut Kenneth apa yang paling ultimate dari bentuknya itu? Gue nggak tahu ya Fit ya, karena gue sendiri kayaknya belum sampai ke level itu gitu. Gue belum. Merendah. Iya. Enggak serius, gue belum sampai untuk
ke level itu, tapi cinta yang nyata ya gue bisa rasain ketika orang tua gue ada kan, maksudnya dia memberikan, maksudnya mengasihi dengan tulus, maksudnya tanpa pamrih. Gue nggak tahu sih, karena kalau gue nanti mau gimana, buat gue ya wah nggak tahu sih, Fit, gue nggak bisa jawab sih itu, belum bisa jawab. Sangat aman. Safe sekali, safe. Mungkin Tommy. Ya, gue kalau pengalaman cinta sih kurang. Iya maksudnya. Gue belum sama kayak Ken, gue belum merasakan yang benar-benar ultimate gitu. Ya suka aja gitu. Tapi kira-kira menurut lu apa namanya? Yang bentuk paling ultimate lah gitu. Kalau misalnya lu pengen mencintai seseorang dan lu merasa wah gue tergila-gila banget ya sama orang, apa yang pengen lu kasih itu yang menjadi bukti ini lu gitu. Dan menurut lu itu jadi bukti tanda kalau orang mencintai. Susah kalau cuman dari guanya doang atau dari dianya doang gitu. 3 sih lah. Iya. Harus dari dua-duanya lah. Karena kan gue gitu, misalnya gue gue suka sama lu gitu kan. Tapi kalau dianya maksudnya lain gitu kan, bisa aja lu apa gitu, akhirnya cintanya jomplang gitu. Yang lu ngerasa cinta banget sama dia ya be aja lah gitu. Atau enggak lu sama-sama sorry ini gue mutus ya, sorry ini, tapi ini menarik soalnya benar kata Tommy, kadang bahasa cintanya orang tuh kan beda-beda ya. Misalnya gue sendiri gue quality time misalnya, tapi Tommy itu bahasa cintanya gift. Misalnya gue suka sama Tommy gitu, dan gue nggak tahu kalau bahasa kasih ya misalkan so santai dong ya kan lu gift, tapi gue nggak tahu kalau lu tuh gift gitu. Akhirnya gue coba memberikan yang menurut gue bahasa cinta gue adalah quality time. Jadi gue kasih semua waktu gue buat lu, semua ya pokoknya gue kasih perhatian gue full buat lu gitu. Tapi si Tomby mungkin ngerasa apaan sih nih orang, gue butuhnya barang, gue butuhnya lu buktiin ke gue tuh kalau memang ngerti maksud gue kayak jadi nggak ketemu akhirnya jadi masalah kadang. Juga bisa sehingga mungkin paling mantep memang yang kita temukan prinsipnya adalah ya ditemukan berdua gitu. Dan memang seperti menemukan diri sendiri ya. Itu lu percaya nggak sih? Maksudnya apakah memang seego itukah cinta gitu, sehingga jadinya ada prinsip orang yang bilang bahwa kalau lu mencari pasangan lu tuh kayak menemukan diri sendiri. Tapi kesana ada seolah-olah ada ego di sana ya kan. Seolah-olah ini merefleksi dia. Maksud Angga gimana? Masa cinta ego nggak bisa lah. Maksudnya dengan prinsip itu gitu, yang bener bisa nggak lu ketemu gitu? Karena kan dengan safe bilangnya amannya kan dengan lu menemukan diri lu, ya udah lu akan nyaman gitu. Makanya pentingnya kenal dulu sebelum pacaran itu gitu tuh. Supaya lu tahu gitu dia maunya apa, lu maunya apa gitu. Jadi jangan langsung kayak. Tapi nggak harus seperti diri lu gitu. Nggak harus persis sama kayak lu. Nggak harus persis. Ya enggak, bukan maksud akhirnya di situ tuh munculnya tuh misalnya apa ya, dari waktu ke waktu tuh muncul ke nerima gitu, ngerti gak sih? Gue tahu ini caranya, atau enggak lu bikin sendiri caranya. Akhirnya ketemu gitu. Misalnya lu punya cara ini satu, ini pacar lu punya cara ini satu, beda nih. Nah itu bisa dipertemuin gitu. Ya itu pertemuinnya gimana? Masa satu kali bertemu cuman sekali lihat kan tidak mungkin gitu. Gue ngomong apa sih ya? Luar biasa sekali Tommy, gila, emang refleksinya luar biasa banget. Gue dengerin. Ngeri banget Tommy. We are not expecting this, tapi dia memang master banget malam ini. Luar biasa. Paling jago emang. Iya. Unexpected. Iya. Kaget gue, sumpah ini baru pertama kali. Keren. Semua ini intens banget. Kita nggak ada yang nyangka, bam, dia keluar. Gue dengerin dia ngomong apa, gue dengerin. Gue canda mulu kan, serius dikit kan. Dari beberapa episode yang akan kalian dengarkan sebelumnya, ini yang paling bam, paling serius.
Bagaimana dengan Kenneth? Apakah harus seperti itu? Apakah kesannya harus menemukan diri sendiri atau biarlah dia menjadi figur lain? Emang keterkesan filosofis sih, tapi mungkin dibawa ke dunia praktiknya gimana? Apakah memang itu sebagian bahwa lu menemukan diri lu di dia, sebagian, atau memang sepenuhnya? Yang gue percayai ya, ini Apa-apa? kalau menurut gue pribadi sih memang justru memang ketika lu sama pasangan lu nanti itu lu bisa jadi diri lu sendiri tanpa harus takut dijudge apa-apa. Tapi bukan berarti kalau ketika bertemu dengan, maksud gue justru yang harus dicari adalah orang yang berbeda dari diri lu sendiri, karena kalau nggak gitu Ya susah betul. untuk berkembangnya. Ya, lu nggak bakal bisa cinta sama orang yang sama kayak lu, yang ada berantem. Iya benar. Kalau gue ketemu, kenapa kok? kalau cewek, misalnya cewek gue persis kayak gue, ini berantem mulu tiap hari. Iya, tiap saat. saat. Nah, jangan lu ego. Iya, jadi menurut gue justru iya, nggak bisa sama. Harus yang beda sih menurut gue, karena dengan beda justru lu jadi lu belajar kira-kira kelemahan lu di mana, apa yang lu bisa kembangkan lagi, dan juga lu akhirnya membantu mengoreksi juga pasangan lu nantinya. Kayak kamu nggak pas di sini, mungkin kita bisa sama-sama bertumbuh jadi itu jadi pribadi yang lebih baik. Makna sebenarnya tuh bagus gitu, cuman dihinakan gitu, cuman buat gombalan. Tentang makna apa tadi? Sorry, kurang denger ini. Saling melengkapi itu benar-benar. Oh iya. Oh, dalam filosofis sebenarnya itu sebenarnya dalam, cuman dihinakan sama gombalan gitu, jadi cuman buat gombalan doang. Padahal benar-benar bermakna itu tuh. Sangat rendah jadinya. Akhirnya jadi sangat rendah cuman gara-gara fuck. Udah lah. Nggak, gue nggak ketawa. Apa namanya? Sehingga kalau bagi gue jadinya, apakah memang muncul sih di kepala gue tentang identitas jadinya kan. Memang agak melebar, tapi ini sih yang gue tanya-tanya kemarin gitu dalam diri gue ya. Prinsip gue adalah, gue gak tahu benar apa enggak, tapi lu gak bisa memilih, maksudnya itu gak akan murni kalau misalnya lu memilih gitu. Memilih dalam arti, karena dia ini, ada syarat gitu, karena dia ini, makanya gue deket gitu. Gimana menurut teman-teman? Sehingga maksudnya apakah memang kita tidak apa namanya? Menurut teman-teman apakah memang identitas itu penting nggak sih? Gitu. Di luar memang ada beberapa mungkin yang secara tidak sadar itu kita pasang. Cuma yang lucu kadang-kadang ada orang yang memilih bahwa karena dia misalnya satu suku, karena dia apa, jadi aku kejar dia aja gitu. Siapa? Jawab dulu. Siapa dulu nih? Gue nemu kode dari lu. Oh iya. Lu biasanya mungkin dari siapa gitu. Kenneth. Iya. Kenneth. Gue akan mikir nih orang bengong aja berdua. Bengong. Nungguin kode gue juga. Oh, iya. Ntar dikira nyamber ya. Gue hostnya. Jadi menurut gue ya, identitas menurut gue, tadi pertanyaan maksudnya gimana sih? Gue ada pusing pertanyaan. Iya memang. Iya, karena memang kan kita emang mencoba ini membawakan dalam rasio walaupun susah banget. Tapi kayak maksudnya lu percaya gak sih kalau misalnya cinta tuh bisa gak harus milih identitas gitu. Jadi karena lu bersama-sama dia dalam beberapa saat tanpa peduli dia siapapun itu gitu, tanpa peduli dia, karena kita tuh ini ujungnya jadi ke ini kan, ke arah nikah. Oh, gue paham. Keluarnya kita tuh selalu ditekan budaya kalau misalnya kamu lu kalau mau pacaran sama orang harus ini, harus ini, harus itu, sukunya ini gitu. Nah itu harus agama ini, harus menurut gue, karena tadi di awal gue bilang ya, cinta tuh sebenarnya fluid ya, dan manusia juga sebenarnya fluid. Cair banget, man. Maksudnya nggak akan bisa dibatasin lu nanti mau suka sama siapa, lu bakal nyaman sama siapa. Identitas itu penting apa enggak? Ya lu kalau nggak punya identitas juga lu jadi apa? Maksud gue memang identitas itu penting, cuman memungkinkan sebenarnya David untuk bisa jatuh cinta sama orang yang tidak terduga. Ya pasti.
Dan maksudnya lu menerima berarti kalau misalnya ada orang-orang yang dalam red. Gue nggak masalah. Itu pilihan mereka kok. Selama yang gue pegang adalah prinsipnya selama hubungan itu memang membangun mereka berdua jadi pribadi yang lebih baik, ya kenapa kacang tuh? Why not? Ini James kelihatannya ada sebuah thoughts nih. Coba gimana nih? Ya menarik nih karena malam ini dia MVP banget nih. Kaget gue juga. Ayo. Coach gue. Gue sih emang filosof. Seorang emang filosof. Gimana? Menurut lu penting atau enggak gitu? Ya kalau realitasnya di sini mah penting kan ya? Ya gak sih? Di Indonesia maksudnya? Masih banyak lah gitu. Yang harus inilah. Yang paling harus tuh agama gitu kan. Iya sih. Ya sih. Benar. Jadi ya sebenarnya gak masalah gitu. Cuman lu bisa handle the struggle gak? Kalau misalnya lu paksa gitu. Tapi sih lagi ditekan society lo harus bisa saling menguatkan gitu ya. Iya, lu bisa nggak gitu. Maksudnya ini jadi tantangannya itu gitu. Iya, benar. Kalau sama yang identitasnya sama gitu. Ya tantangannya yang lain lah gitu. Tapi kalau lu identitasnya beda gitu, misalnya lu nikah beda agama gitu. Ya lu bisa nggak gitu. Kalau bisa dan lu yakin, ya silahkan. Jadi sebenarnya bebas aja gitu. Cuman ada tantangan tersendirinya gitu kalau di sini. Tapi ya, lu fine aja kan dengan itu? Fine aja gue. Oh, iya. Nggak masalah. Kayak si Kenda tadi, kalau misalnya emang udah didasari dengan apa tadi kan? Halo? Gue lupa ada orangnya. Gue lupa. Asal hubungan itu bisa membangun mereka berdua. Ya itu asalkan bisa membangun. Mau identitasnya apapun bisa aja. Mungkin jawaban gue juga rada naif ya, cuman iya. Memang kenyataannya harus begitu. Ya kan yang ultimate katanya. Iya. Yang begitulah. Oke. Nah kita mungkin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pembahasan kita mungkin yang selanjutnya ini cukup krusial sih, karena bagi gue kayak ini yang bikin selain prinsip-prinsip tadi yang memulai dan mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya mempertahankan gitu, dalam fase mempertahankan. Jadi sebenarnya bisa selamanya nggak sih? Dan dan justru bagaimana mempertahankannya di dalam sebuah relationship? Maksudnya kalau gue pribadi yang memang masih minim pengalaman, jangan dijudge. Coba saya mau lihat mukanya. James, oke. Jangan dijudge. Bagaimana cara mempertahankan dalam sebuah hubungan gitu. Mungkin karena kita mengundang Kenneth dari perspektif yang sudah agak berpengalaman. Sudah berpengalaman gitu. Sudah berpengalaman loh. Silakan. Sedang dalam fase ini gitu. Pas banget kan sih? Ini on fire gitu. On fire. Lu sedang memperjuangkan ini. Sehingga bagaimana cara mempertahankannya? Sebenarnya kalau dibilang sudah berpengalaman juga enggak lah ya. Gue baru 2 tahun. 2 tahun itu lama, Mas. Ya enggak lah, maksudnya dibandingin sama pasangan-pasangan yang udah sampai bertahun-tahun sampai kakaknya ini, gue masih belajar. Yeah. Cuman karena ini menarik ya, karena gue sendiri sebenarnya LDR 2 tahun LDR gitu. Jadi gue jadian sekitar 2-3 bulan, habis gitu kami sama-sama kuliah, pergilah ke kota kami masing-masing, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu masih awet. Banyak suka dukanya sih, maksudnya gimana cara mempertahankan sih. Karena kami LDR ya, mungkin ini beda-beda ya. Beda mungkin yang gue alami. Tips apa yang gue alami, caranya gimana mungkin akan berbeda dengan orang yang ketemu tiap hari. Kalau gue sendiri yang LDR,
Ya kalau gue pribadi sih sebenarnya di komunikasi. Kuncinya udah komunikasi. Itu udah menurut gue sih udah itu paling sakral dah itu komunikasi. Yang penting sama jujur sama bilang aja gitu. Gimana. Pernah takut Ya, gak jujur gak sih? Hah? Pernah takut gak jujur gak sih? Gak, gue percaya sama cewek gue. Gue percaya sama cewek gue. Dan semoga Itu cewek yang gue percaya sama gue. Itu yang bagus tuh. Tuh udah terbangun. Luar Udah biasa. awal-awal. Luar biasa, luar biasa. Awal-awal itu Awal-awal. lagi awal. Awal-awal sih gue, Masa sih nggak ada gitu gak? kalau Serius. dibilang gue nggak pernah cemburu misalnya dia pergi sama temennya, ya nggak mungkin lah ya. Dan Ya, gue nggak rasa mungkin. ketika gue pergi sama temen gue gitu, nggak mungkin juga dia nggak cemburu. Itu aneh namanya kalau misalnya Ya. ini ya. Iya, Pasti ada lah deep down lah ya, pasti ada. Nah, Tapi ya kuncinya itu komunikasi. Akhirnya kan lu kan belajar, oh ya udahlah dia mau pergi sama siapa juga ya. Akhirnya ya bakal ke gue juga, dan gue juga gitu sama siapa juga akhirnya bakal ke dia juga, gak akan kemana-mana. Ya gue sih percaya sih sama cewek gue. tapi dari awal emang udah percaya. Belajar untuk percaya sih. Ada. Dari awal gue belajar untuk percaya. Nggak, misalnya awal tuh ada aja gitu kayak. Karena enggak Tom, karena ketika gue nembak dia dan gue tahu gue mau menjalani gue tuh udah mikir, maksudnya mempertimbangkan juga nih ntar gue bakal LDR nih, selama gue kuliah nih gue bakal LDR kan, bakal beda kota. Apakah tetap lanjut apa jangan? Ketika gue memutuskan, ini gue pribadi ya, ketika gue memutuskan untuk nembak dia dan akhirnya sama-sama jalan LDR ini sama-sama, ya udah. Akhirnya gue belajar untuk percaya, walaupun gue ada jealousnya gitu, tapi gue belajar buat percaya, dan semoga dia juga demikian. Semoga sih kayak nggak percaya gitu. Ya gue percaya. Maksudnya pakar ini apa ya? Apa? Biasa. Cukup. Memang intermezzo. Iya, meragukan sekali ya pakar ini. Coba mungkin dari pakar gimana? Jadi pakar sih dong. Iya, pakar enggak lah, kalau dibilang pakar tidak lah. Oh enggak. Orang tidak pernah merasakan. Oh enggak, karena emang ada dua dunia, ada teori. Gue belajar di Kenneth tadi tuh. Iya. Jadi memang ada dua dunia, jadi ada teori, ada praktek gitu, sehingga ya. Iya. Teori juga nggak tahu. Jadi kalau lu nggak terlalu ini ya, apa? Saya belum terlalu paham betul ya, kira-kira. Iya, tidak paham, kalau saya tidak paham. Makanya saya butuh yang Kenneth gitu kan. Ya. Tengah David gitu kan. Coba dari David dah, maksudnya. Iya, maksudnya fit yang ketemu tiap hari itu. Kalau gue kan ketemunya jarang. Dia kan LDR. Nih LDR aja bisa 2 tahun gitu. Lu yang ketemu tiap hari gimana? Semoga tidak dengar ya, tapi ya udah. Lu gimana? Siapa? Lah. Kok gitu sih? Shout out kepada teman-teman semua. Gitu. Panik. Enggak. Tapi kalau dari pengalaman gue, justru mungkin karena sering ketemu itu, jadi kesannya agak sulit bagaimana menemukan warna-warna baru gitu. Karena lu jadinya bisa dibilang kayak berada di routines gitu. Itu yang agak berat gitu. Jadi maksudnya untuk LDR susahnya adalah mempertahankan diri dalam hal-hal yang dalam pertemuan-pertemuan yang singkat dan cuma sesekali gitu. Tapi kalau ini bagaimana mempertahankan diri untuk tidak bosan gitu. Oh, bosan. Tapi sebenarnya mirip ya, maksudnya LDR sama ketemu tiap hari ya, karena gue pun maksudnya pasti ada lah titik jenuh itu ya, ketika kita nggak bisa ketemu, kita cuma bisa lewat chat atau lewat telepon atau video call. Pasti begitu terus, itu kan terjebak dalam rutin sebenarnya. Ini gue lihat tantangan kita berdua sebenarnya, Fit, walaupun yang satu jauh, yang satu dekat, tetap sama gimana caranya menemukan warna-warna baru dalam hubungan itu. Betul. Karena mungkin jadi cermin gimana bilangnya? Jadi kayak bukan cermin, jadi kayak bentuknya sama, cuma arahnya aja berbeda gitu. Iya. Iya nggak, Tom? Ya, good.
Iya. Pasrah gitu sih. Sehingga apa namanya? Kita mungkin akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita di sosial media. Oh ada tuh. Aduh. Ada hanya Pertanyaan beberapa. udah habis. Pertanyaan lu udah habis nih. Pertanyaan lu udah habis. Nanti ada kejutan, tenang aja, pasti ketemu. Iya, Mas David tuh gitu dah. Tidak di briefing dari awal. Nyereminnya. Ini cukup ini sih ya, walaupun filosofis juga tapi nggak apa-apa, kita bikin subjektif aja. Menurut kalian cinta itu sama nggak sih dengan kasih? Sehingga apa yang membedakan love yang buat kita untuk couples sama love yang mungkin ke lawan jenis juga tapi kita sebagai sisters atau best friend gitu. Agak susah sih menggambarkannya, cuma dari mungkin dari gaya prakteknya atau gimana gitu. Mungkin James. Jangan gue dah. Oh iya oke. Nanti aja gue nanti deh. Oke. Mungkin Kenneth. Beda nggak cinta sama kasih ya? Sulit ya. Kalau dibilang beda, maksudnya cara nge-treat. Iya. Tadi pertanyaannya nge-treat pasangan kita sama nge-treat sahabat kita misalnya. Nge-treat pasangan. Oh ya tentu beda lah. Tentu beda ya. Tapi kalau bahasanya beda antara cinta dan kasih, ini gue sedikit meragukan karena ini rancu banget. Cuman kalau nge-treat pasangan kita sama nge-treat sahabat kita ya jelas berbeda karena kebutuhannya juga berbeda lah. Ini ada ini nggak sih? Ada ini baru kepikiran gue. Apakah mungkin dengan kita men-treat pasangan dengan total gitu, kadang kita jadi sulit gitu menemukan diri bersama teman-teman atau sahabat gitu. Itu I'm just asking gitu. Gini Fit, Ada nggak menurut gue kuncinya tetap komunikasi. Ketika lo bisa mengkomunikasikan itu ke pacar lo dan lo bilang I'm giving my all to you gitu misalnya, gue kasih semuanya dari diri gue buat lo, dan kalau misalnya pacar lo sadar ada yang berbeda, ada yang berubah dan itu bukan ke arah yang positif, pasti dia bakal bilang. Makanya kuncinya itu komunikasi. Tapi ketika dia menikmati itu, ya ini yang gue butuh, akhirnya secara nggak sadar menarik lo pelan-pelan dari kerumunan mungkin ya. Karena buat gue pribadi ya, gue memberikan ya namanya gue sayang sama cewek gue lah ya, maksudnya ya gue memberikan yang terbaik apa yang bisa gue lakukan buat cewek gue juga. Tapi cewek gue nggak ngekang gitu buat gue bisa pergi sama teman gue yang lain, atau buat gue bisa ikut aktif dalam organisasi atau komunitas apa gitu. Ya gue tetap jadi diri gue yang sendiri karena kita sama-sama tahu men, hidup lu nggak cuma berputar buat dia doang kan. Good point. Gitu. Good point. Mungkin dari Tommy yang udah nyontek coba. Dari Tommy yang udah nyontek. Jadi tuh mana ya? Kan pertanyaan lu apa sih? Lupa oh iya udah lupa ya. Iya lupa gue. Maksudnya bagaimana lu bisa memperlakukan menempatkan. Oh tadi yang iya membedakan karena lu ngerasa lu udah ngasih yang terbaik ngasih semuanya gitu. Jadi sehingga lu kehabisan energi gitu buat orang-orang sekitar. Itu makanya jangan janjiin dari awal sama pasangan lu tuh kalau misalnya lu bakal ngasih dia semuanya gitu. Siapa tahu ada pasangan lu yang benar-benar literally nerima itu gitu maksudnya. Oh, jadi semuanya buat gue gitu kan. Akhirnya semuanya buat dia gitu. Tidak ada lu buat orang lain. Akhirnya dia demand-nya ke lu terus gitu. Karena lu emang udah janjiin dari awal ya semuanya dari gue buat lu gitu. Kayak itu sangat naif sekali itu. Jangan dijanjiin seperti itu gitu. Maksudnya kasihlah yang terbaik gitu, yang terbaik dari lu. Jangan semua gitu. Yang terbaik kan belum tentu dari buat lu gitu. Apapun yang lu bisa buat dia gitu. Jadi jangan dijanjiin dari awal kayak gitu, mungkin karena lu janjiin dari awal kayak gitu, akhirnya dia mikirnya begitu.
Berarti lu sangat tidak berjanji orang ya? Maksudnya tidak banyak janji Ya ya? bukan juga janji juga, bukan akhirnya jadi Mungkin nggak suka menebar janji, Oh ya, atau mungkin mungkin ya lebih ke paling enggak aksi. ya, apa ke action. akhirnya kasih tahu Udah, aksinya aja gitu. gue buktiin aja Jangan- lah ya daripada banyak Ya ngomong ya kan. jangan ngomong akhirnya orang demand-nya itu nggak ketemu sama lu gimana? Iya benar. Iya. Dia ngomong doang, berantem, gitu kan. Oke, menarik. Tapi jangan nggak janji juga, akhirnya jadi nggak usah janji lah akhirnya. Ya jangan gitu juga. Jadi kayak Kalau lepas misalnya tangan minta, gitu ya? iya. Iya. Ngapain bikin hubungan lu kalau misalnya lepas tangan kan? Iya. Dar. Dari pakar nih, dari pakar cinta Naksbuts nih. Tompi pakar cinta Naksbuts nih luar biasa banget lecture-nya malam ini. James. Mantap banget ya. James MVP malam ini. Eduardo da Silva Junior. Nah, kita lanjut nih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita. Siapa tuh? Dari hamba Tuhan. Ini ada pertanyaan. Apa langsung aja pertanyaannya sih? Iya, mau Iya, banyak aja sih. intriknya. Gitu gue ketawa. Banyak bet intriknya. Apa namanya? Keceplosan aja lu. Ini pakai bahasa Inggris, mungkin diterjemahin. Reconsider. Pakai bahasa Inggris. Iya. Reconsider your love toward he or she because they do something that. Jadi kayak Bisa dikasih, nggak usah ditranslate sama lu. Ya nggak usah. Oke, dia udah. Reconsider. Apa tadi? Reconsider. Gue nggak tahu ini emang agak berhalangan dengan prinsip kita mungkin. Tapi nggak apa-apa. Reconsider your love kepada dia atau kepada dia karena mereka telah bikin kita sedih gitu. Itu agak ini nggak sih? Maksudnya kalau gue pribadi merasa bahwa di satu sisi kalau lu sudah saling mencintai, kayaknya agak ya memang kita nggak tahu jalan hidup manusia, cuma nggak mungkin pasangan kita bikin kita sangat sedih, sangat pecah sampai kita mikir kayak gue nggak cinta lagi nih sama nih orang. Gitu. Sehingga bagi kalian apakah mungkin gitu? Lu seolah-olah memikirkan kembali, ini gue cinta nggak sih sama dia? Gitu. Kalau misalnya dia membuat action yang wah gitu, kayak di luar jangkauan kita seolah-olah gitu. Walaupun pembelaan diri gue pasti kalau lu udah kenal pasti lo akan terima apapun yang dia ini gitu, yang dia lakukan. Mungkin dari Kenneth. Aduh, gue dulu. Ini rada susah ya. Karena lu mesti berhati-hati ketika lu mendapatkan KDP atau kekerasan dalam pacaran. Oh, itu kata nih. Bahaya. Itu menurut gue salah satu yang krusial sih. Maksudnya benar-benar. Ini istilah baru ya, KDP. Iya bukan ya? Iya KDP benar, kekerasan dalam pacaran. Dan ini berbahaya, men. Maksudnya lu belum siapa-siapa aja udah dapat kekerasan gitu. Entah itu secara verbal maupun secara fisik. Dan itu kan bisa menyakiti hati lo ya, bikin lo sampai sedih banget ya. Susah sih. Buat gue kalau memang susah sih. Bingung gue. Gue yakin memang dalam hubungan yang nggak ada KDP-nya gitu misalnya, ya pasti akan ada naik turun lah, akan ada lu nggak mungkin lu nggak kecewa sama pasangan lu, tapi nggak mungkin juga lu nggak bahagia sama pasangan lu. Ya mungkin aja sih ketika dia nggak membahagiakan. Nggak tahu sih, gue nggak bisa jawab sih. Mungkin kalau kita ubah mungkin jadinya bukan, sayangnya orang kan menerjemahkan bahagia tuh harus senang terus ya gitu, harusnya gitu, harus senang terus. Maksudnya gimana Fit? gitu. Maksudnya itu yang bagi gue misunderstanding. Cuma berarti sebuah relationship nggak mungkin lo akan yang kayak gue udah takut sama nih orang, itu sudah nggak bisa lagi kan gitu. Kalau menurut Kenneth gimana? Yang menurut gue ada batasan-batasan yang gitu. Ya, ada batasan-batasan yang lu harus tentukan sendiri. Tapi yang masuk, yang rasional juga, lu lihat juga batasan-batasan itu masuk akal apa enggak gitu. Dan ketika memang pasangan lu sudah melebihi batasan itu, dan akhirnya hubungan kalian tidak menjadi hubungan yang membangun antara kalian berdua gitu misalnya, ya
ya sudah reconsider lah itu. Jadi ketika dia udah mulai nyampe batasan itu, sadar Itu sih, dia. sadar. Berarti harus saling membangun. Of course, saling membangun, saling mengerti. Coba pakar berikan pendapat pakar silakan. Iya. Berikan Coach. berikan Karena apa jadi semua ini. pakar. Jadi kan harusnya kita ngundang pakar ya, bukan gue Oh iya. jadi. Oh iya. Tapi tidak apa-apa, kita memberikan perspektif dan Anda MVP malam ini gitu. Gak apa-apa. Berikan. Gue selalu MVP di hati dia. Aduh. Dar. Semoga Tuhan membalas semua. Kok jadi itu sih lagu? Buat lu ya kali. Sudah sampai di situ saja. Ya, Tommy, silakan Tommy. Aduh, jadi lupa gue pertanyaannya apa sih? Iya, maksudnya menurut lu maksudnya masih perlu nggak sih dipertahanin hubungan yang kadang-kadang sang pasangan salah satunya tuh udah bikin ada KDP. Ada KDP. Itu yang paling jangan. Nggak bisa. Cabut lu. Langsung off aja. Ya. Kalau udah main fisik gitu ya. Enggak, kalau udah verbalnya juga udah kasar banget. Kecuali kalau misalnya emang lu dari awal sering ngomong kasar gitu. Lu tahu lah. Ada. Nggak tahu. Tapi tetap aja, Tom. Iya, tetap aja. Ada aja gitu, maksudnya ada aja yang bikin tuh ketakar sendiri sama hati lu kan. Ini udah kelewat batas gitu kan. Itulah kalau misalnya udah pertama diomongin, terus kalau misalnya nggak bisa, udah cabut. Mending cabut aja kayak gitu. Nggak usah dipertahankan. Karena apa ya, susah juga sadarinnya gitu. Tapi aku masih suka. Ya jangan seperti itu. Tapi gak tahu ya, kalau gue kan gak pernah merasakan itu ya. Oh gitu. Tidak pernah gitu. Tapi dari dunia teori gitu ya. Dari dunia. Kalau logiknya ya udah langsung aja cabut kan. Tapi gak tahu ya kalau perspektif yang sudah pernah seperti itu, gak tahu. Mungkin emang ada rasa, tapi kan gue masih suka gitu kan. Gitu kan. Sebenarnya muncul kayak gitu gara-gara apa sih gitu. Gue pertanyaan dari gue nih. Soalnya lu udah gituin tapi masih ada aja gitu. Kayak ini kayaknya enggak, masa udah diginiin tapi gue masih suka gitu. Itu kenapa bisa muncul itu sih itu? Apakah emang itu cinta sejati atau cuman sayang aja gitu? Lu udah bikin hubungan terus putus gara-gara gitu. Gitu. Kalau gue sayang sih. Itu mungkin pasangan itu ya. Maksudnya lu ngeliat pasangan lu tuh kayak ini cowok ini tuh yang ngertiin gue banget gitu misalnya. Atau cewek ini tuh yang ngertiin gue banget. Gak ada yang bisa ngertiin. Kalau gue dia udah melakukan kekerasan dan gue mutusin dia, akhirnya gue susah lagi nyari yang bisa ngertiin gue apa adanya. Ya mungkin kayak gitu ya alasan yang paling logis gitu. Walaupun sebenarnya berbahaya juga ya gitu ya. Kalau gue sih gitu memang. Dari David gimana? Sayang gitu. Jadi karena ibarat kata sudah membangun ibarat kata proyek jalan tol gitu ya. Udah lama pisan dibangun gitu. Sayang gitu kan. Udah tahu. Sayangnya tuh di situ gitu ya guys sih. Sayangnya di situ karena udah tahu apa namanya? Karena sudah ada komforta, ada nyaman, terus ada apa namanya? Paling kenal, tapi emang karena percikan-percikan kecil aja, misunderstanding. Tapi gue nggak boleh ngomong ya, karena gue belum punya pengalaman. Ya mungkin lo bisa melihat berefleksi, tapi nggak itu jangan. Iya. Tidak boleh, gitu. Karena itu cerita-cerita. Sampai di situ saja. Jadi kita sampai mungkin di tips and trick, mungkin dari ini karena udah nggak ada lagi pertanyaan. Itu cuma 2 Fit. Instagram lu cuma 2. Oh, kalian mau lagi? Boleh. Kalian mau boleh. Kasihan banget. Oke. 3 4 Ini Tommy ada unsur-unsur mendorong saya ya ke dalam sebuah ini ya. Tidak apa-apa.
Sebentar. Replika. Nah, ini kurang persiapan nih. Bukan kurang persiapan. Host. Enggak, tadi kesana tuh 2 tuh cukup gitu. Jadi kalau kebanyakan nanti ini ternyata kalian haus akan pertanyaan-pertanyaan publik ya kelihatannya. Dadang. Jadi kan biasa pertanyaan publik itu adalah pengalamannya dia. Biasanya. Yang tadi request sendiri mungkin pengalaman dia mungkin. Kelihatannya sih seperti itu, tapi biasanya gue bilang. Nggak boleh nebak-nebak, emang gue Romi Rafael kan. Nggak boleh. Romi Rafael emang bikin, bukan nebak, emang bikin ininya. Jadi kayaknya itu emang udah mana pertanyaannya? Oh iya, sabar. Time is money, bro. Dedi juga bikin, Deddy Corbuzier bukan sekarang jadi podcast. Lu nonton ini nggak sih, The Master dulu di RCTI? Iya, gue nonton. Lu tau Josandi nggak sih? Josandi. Tahu. Iya, dia nggak terkenal kan sih ya sekarang. Iya. Romedal gitu-gitu. Dulu tuh dia terkenal. Romedal siapa lagi sih? Rain. Romedal yang di sini ada tatonya. Yang pembukaan begini-begini. Nanti gak sih lu? Iya. Tatoan sini Romedal. Siapa lagi ya? Jadi foto model kali itu udah nggak tahu. Jadi MC dia, gue lihat. Iya. Udah bingung banget ya. Ya, tapi masih jadi sulap kali, masih pakai lah sulapnya. Asli pakai. Ya waktu lagi host gitu kan. Masih lama fit. Oke, udah. Mari kita. Ternyata Selamarin intermezzo tuh jadinya. Ini gue ada pertanyaan terpilih nih. Mau nanya serius katanya. Mau nanya serius. Serius nih. Iya. Tapi gue nggak boleh ketawa nih. Iya. Gimana caranya biar doi peka gitu. Ini ngomongin fase-fase awal gitu. Biar doi peka. Biar doi peka itu kumaha. Apalagi fase-fase PDKT gitu maksudnya. Ada fase PDKT. Oh, gue nggak tahu. Karena justru ini lebih universal karena bukan cuma yang pacaran. Oh iya. Kan gitu. Coba dari Kenneth dulu coba. yang berhasil gitu. Yang made gimana it. Caranya biar doi peka? Gue nggak tahu ya. Gue tipe orang yang kalau gue PDKT sama cewek, ya gue padanya gitu, maksudnya. Ya kalau gue peka, ya udah. Kalau gue nggak peka dan lo nggak terima, ya sudah gitu. Gimana ya? Gue nunjukin. Gue nggak tahu sih gimana cara bikin dia peka mah. Kuncinya komunikasi. Mesti ngomong gitu. Jadi emang lo straight banget ya. Jadi udah ngomong. Iya. Yang nanya cewek ya. Ya nggak mungkin juga. Ya lu nggak boleh kayak gitu, Tom. Belum tentu juga. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya kan biasanya nggak approaching cowok kan. Nggak mungkin lah peka-peka orang approaching. Ya tapi kan sekarang ada juga cewek yang deketin cowok yang nggak masalah juga. Ya kalau deketin mah nggak usah peka kali. Iya gak? Enggak, gue bukan yang mendiskreditkan nih. Iya sih, tapi kan benar juga sih kalau lu ngedeketin harusnya lu berusaha Iyalah. untuk lebih peka. Iya, bukan. Justru yang lu deketin yang harusnya peka gitu. Ya kan di sini mah kan cowok biasanya deketin kan. Iya gak? Tapi ini gue jadi pertanyaan. Kenapa? Enggak, bisa jadi lu ngedeketin cewek, tapi ceweknya gimana ya? Gue jadi bingung. Apa nggak peka-peka gitu? Cowoknya nggak peka gitu. Ceweknya nggak peka kalau gue tuh deketin lu gitu. Bisa juga kan? Oh iya bisa. Bisa. Itu yang jadi masalah sebenarnya, maksud gue gini. Ada. Gue mikir justru makin dewasa orang tuh sebenarnya nggak usah kode-kodean lagi, pasti tahu, ngerti kalau ini orang tuh sebenarnya ini gitu. Harusnya ada sih ya perasaan kayak gitu teh, harusnya ya. Tapi denial aja gitu. Maksudnya gimana denial? Gue kurang paham konsep denial maksudnya gimana. Mungkin bisa di. Itu kan mesti kayak, beneran gak sih? Oh. Pasti ada aja kayak gitu. Sebenarnya itu udah peka gitu. Cuman ada nggak sih? Beneran nggak sih? Pengalaman banget sih. Enggak. Nah itu sehingga gue jadi males gitu. Berbahaya udah sampai situ aja. Iya benar, tapi benar Fit. Iya. Benar.
Tapi- semakin lu gede lu semakin ngerti. Tapi ini lagi yang aneh lagi justru fenomenanya. Jadi misalnya laki-laki ya, misalnya gue deketin cewek, terus saling tahu ternyata kenyataannya gitu dan ceweknya ternyata nggak ini, dan ternyata mungkin karena kurang dewasa apa gimana ya? Maksud gue, bagi gue sih bisa dilihat situ seorang dewasa dari situ, maksudnya hubungannya ternyata nggak berlanjut dengan baik gitu, taunya jadi saling menjauh, padahal ya cuma bilang seperti aku tertarik deh dengan kamu, tapi langsung mendorong dia keluar dari zonanya gitu. Kalian kejam gak sih? Kejam gak sih tuh maksudnya? Bagi gue kejam gitu tau. Bagi gue kayak kejam gitu aja. Menurut gue sih itu hak ya, Ustaz. Karena mungkin susah juga untuk menjauhkan orang yang misalnya gue bilang suka sama lu tapi lu gak suka sama gue, terus akhirnya menjauh, lu tadinya kita yang bisa ngobrol panjang lebar, akhirnya lu kayak oke, kayaknya mesti di-cut sebelum dia makin gitu. Ya. Menurut gue justru itu salah satu cara sih yang menurut gue sah-sah aja, dan ketika semua udah kembali normal ya nggak masalah juga untuk memulai suatu hal yang baru. Ya betul. Oh agak lemas ini James, kemarin agak lemas. Merasa Betul. Kenapa James? Apaan sih kok jadi gue dah? Oh iya. Kamu tadi semangat. Ada. Oh tadi lecture-nya banyak banget. Sekarang kayak lemes gitu. Soalnya ini udah segmen akhir. Oh, jadi udah makin ini kan, udah makin low. Oke lah. Kalau gitu berarti kita sampai di segmen terakhir seperti biasa. Sebelum tebak-tebakan kita akan tips and trick dulu. Iya. Triknya ini cukup agak unik dan agak naif kadang-kadang, tapi nggak apa-apa. Karena sebenarnya setiap orang justru kadang-kadang kebingungan bagaimana sih sebenarnya memulai sebuah relationship yang baik dan mempertahankannya. Dari Genut. Ya memang ini agak ini tapi nggak apa-apa, agak ngawang-ngawang tapi nggak apa-apa. Sebagai oleh-oleh bagi para pendengar kita. Kalau si Kenneth kan udah menemukan. Gue dulu apa Tommy dulu? Ya lu lah kan lu. Ini dia lagi beri komentari si Tommy lagi ngasih komentari. Tentu saja kalau lu mau mulai hubungan yang baik itu harus dengan itikat yang baik juga ya. Lo harus punya suatu tekad yang baik, dan gimana mempertahankannya ya itu tergantung lu sama pasangan lu sih kalau gue lihat, karena cara orang menyikapi hal kan beda-beda kayak gitu sih. Jangan lupa itikat yang baik itu. Berarti harus ada niat yang baik dalam setiap hubungan ya. Oh tentu saja. Luar biasa. Menurut gue sih itu ya. Walaupun mungkin ada naif ya, cuman itu menurut gue itu sakral banget, hal yang vital. Vitalitas ya. Oh coba silakan Mas James. Mas James. Kalau dari sing penting yakin lah. Yang penting ngelaju lah ya. Tapi bener. Yang penting yakin. Dapat yakinnya gimana itu cara masing-masing. Dari lu, cari masing-masing. Oke. Penting yakin. Ada kol-kolanya yakin. Semakin yakin. Yakin. Assalamualaikum Beijing. Waalaikumsalam Paris. Menurut lu Fit? Sehingga mungkin dari lu. Dari lu Fit? Sebelum kita tebak-tebakan juga, mungkin dari gue. Pertama sih, yang paling pertama, karena gue tetap prinsipal orangnya harus kenal luar dalam gitu, jadi bukan, jangan dianggap seperti itu, maksudnya hati, masa dalam tuh hati, maksudnya hati, jiwa. Pengalaman aja ya, pengalaman aja. Iya, asli pengalaman. Jadi tentunya harus kenal itu dulu, baru saling percaya. Gitu sih. Saling kayak dagangnya trust gitu. Harus trust gitu. Apa sih semudah itu? Gitu. Karena semudah itu.
Ya itu kan memang prinsipnya aja, mudah diucapkan. Tapi di prakteknya banyak sekali ombak melaju, menghantam. Oh iya. Ya. Betul tidak? Gue nggak tahu tanya Kena. Oh iya. Tapi ya kan pasti akan ada ombak yang melaju gitu ya. Pasti akan ada ombak yang Pasti. menghadang. Kalau nggak ada aneh menurut gue sih. Buat gue pribadi ya, menurut gue kalau misalnya nggak ada justru kayaknya ada yang salah malah. Nah itu yang cara mempertahankannya bagaimana Pip? Oh iya tadi mempertahankan tentunya Ombak-ombak itu kan. ombak-ombak, kalau ada ombak-ombak tentunya apa namanya, seperti di kapal beneran, saling pegangan, harus saling pegangan, harus beneran maksud gue, harus saling. Tapi bener sih David, bener tuh. Iya emang bener. Iya. Jadi kalau yang pegangan cuma ada satu, tapi yang satu nggak mau dipegang. Jatuh, nggak bisa jatuh. Biar udah mati. Mungkin say Titanic. Ya. Oke. Sehingga bagi para teman-teman Naksbus, memang hubungan itu bukan sebuah hal yang mudah gitu. Dan memang itu adalah sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Sehingga kalau memang tidak lagi, karena kan bahagia nggak selalu senang setiap saat, tetapi kalau kalian bahagia mah senang atau nggak harus. Tapi kan gimana saling merasa bahwa kita feel in di dalam kedua ini. Masa lu berantem bahagia? Bukan. Habis berantem ya kalau berdamai bahagia, nah itu. Bukan gitu Mali maksudnya. mungkin dari Kenneth dulu sebagai final statementnya hari ini tentang cinta itu gimana? Pesan-pesan terakhir kepada Naksbus selain tips tadi, mungkin ada oleh-oleh akhir, sekalimat juga nggak apa-apa. Sebelum kita menyambut tebak-tebakan dari ya mulailah segala sesuatu dengan etikat yang baik. Kalau kenalilah pasangan lu gitu, dan ya itu sih karena segala hal yang dimulai dengan etikat yang baik, dengan hal yang baik juga pasti akan berakhir dengan hal yang baik sih. Itu menurut gue sih gitu. Bravo. Silakan kita berikan waktu kepada James untuk menutup session malam ini dengan berbagai kejutan yang dia punya. Silakan James. Final statement dari gue. Ya, silakan. Apa ya? Ini menutup podcast kita malam ini. Cinta itu anugerah. Dar. Wow. Dar. Jadi kalau anugerah kenapa? Kalau anugerah berarti? Hah? Kalau anugerah berarti? Tidak diraih. Diterima. Anugerah. Lu nggak bisa mengusahakan ini, benar. Oke. Lu tidak bisa mengusahakan itu. Lu fit. Kalau gue cinta itu ini agak susah sih karena agak panjang banget, tapi bagi gue karena gue belum pernah tahu dalam relationship, jadi menurut gue adalah belum tahu. Pokoknya itu saling memberikan diri dalam satu adonan. Kan udah pacaran lagi. Dalam satu kesatuan saling memberikan diri. Gitu. Oke, begitu dari kita ini tentang cinta. Terima kasih Kenneth. Terima kasih berikan Kenneth waktunya. Memberikan pendapatnya yang luar biasa tentang cinta yang sangat dar. Terima kasih para teman-teman kita yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga teman-teman jadi termotivasi untuk saling mengasihi dan saling mencintai satu sama lain. Ingat, harus dimulai dengan itikat yang baik. Kalau ada ombak, pegangan aja. Jangan dan yakin. Yang penting yakin. Bahwa ombak itu bisa dilewati. Ada yang bisa dilewati. Dar. Nama gue David. Gue James. Dan gue Kenneth. Ada tebak-tebakan. Oke, siap. Ini yang gue tunggu dari tadi. Ada tuh dari gue. Oh, silakan. Siap. Buat gue bukan? Pokoknya buat kalian semua. Buat kita semua. Suku apa yang senjatanya pentungan?
lama. Ngapain senjatanya bentar. Papua. Salah. Udah lama. Gak tau gue gak tau. Security. Gue pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang dengerin. Dah semuanya.